Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Ayla yang lahir di Jawa saat ini berusia 35 tahun. Ia anak kedua dari 3 bersaudara. Kakak pertamanya perempuan dan adiknya laki-laki. Sedangkan statusnya sampai saat ini masih single. Ia tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Barat, bekerja sebagai tenaga administrator untuk sebuah proyek di mana perusahaan konstruksi ini berpusat di Jakarta. Setelah dewasa, di luar dugaan ia mengalami hal yang di luar nalar. Hal yang membuatnya merasa hidup terasa sangat berat, mulai dari sakit berkepanjangan sampai berniat ingin bunuh diri. Hingga pekerjaan pun terbengkalai, bahkan jodoh rasanya sulit datang. Semakin berat saat Ayla harus kehilangan adik satu-satunya. Kecelakaan yang merenggut nyawa si adik membuat mentalnya down pada titik terendah, hingga sampai menyalahkan Tuhan dan menganggap Tuhan tidak adil pada hidupnya. Cerita yang dituturkan oleh Ayla kali ini semata-mata adalah curahan hati yang sengaja ingin ia bagi. Semoga ada hikmah yang bisa diambil untuk dijadikan pelajaran bahwa sesuatu yang mistis itu ada dan nyata di sekitar kita. Cinta ditolak, dukun bertindak. Seluruh kisah kelam Ayla bermula pada tahun 2009, yang pada saat itu ia bekerja di sebuah proyek yang berlokasi di Jawa Barat. Di kantornya, Ayla memiliki banyak rekan kerja yang baik. Usia mereka pun beragam, dari 20 tahunan sampai dengan parubaya. Semua menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan uraian tugas yang tertuang di dalam produser masing-masing departemen. Mereka sangat bersahabat dan tidak segan untuk memberikan pembelajaran atau masukan bagi karyawan baru seperti dirinya yang belum memiliki pengalaman sama sekali. Akan tetapi, ia tidak ingin bergantung pada siapapun. Ia tidak ingin merepotkan atau menjadi beban bagi mereka. Ayla tidak ingin minta bantuan pada mereka, karena mereka pun telah sangat sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Tugas di proyek sangat berat, disebabkan selalu diburu oleh target dan progres, sehingga mereka sering mengambil kerja lembur untuk menyelesaikan beberapa tugas. Terlebih para karyawan memiliki batas waktu untuk menyelesaikan proyek dengan skala besar tersebut. Dari itulah, Ayla memaksakan diri untuk mempelajari apa yang belum mampu dikuasai. Kala itu, Ayla masih berusia 23 tahun, bekerja sebagai tenaga administrasi. Di kantor itulah ia berkenalan dengan seorang bapak, yang ia panggil dengan sebutan Pak Gatot. Beliau ditempatkan pada bagian personalia. Usianya parubaya dan mulai beruban. Ketika itu, Pak Gatot pernah mengeluhkan penyakitnya di depan karyawan lain, dan saat itu hanya Ayla yang berujar ringan dengan maksud memberi saran agar beliau mengganti sarapannya untuk mengkonsumsi makan buah. Namun di luar dugaan, Pak Gatot rupanya diam-diam terkesan padanya. Pak Gatot jadi sering menyapa dan memberikan perhatian-perhatian kecil yang dianggap biasa saja. Sampai suatu ketika, Ayla dipindahkan ke cabang yang ada di luar Pulau Jawa. Dan beberapa waktu kemudian, Pak Gatot juga dipindahkan ke Sulawesi. Otomatis membuat mereka tidak lagi bertemu atau bertatap muka. Namun tampaknya, hal itu bukanlah masalah bagi Pak Gatot. Beliau tetap menjalin komunikasi lewat telepon dan pesan singkat. Hingga sejauh itu, Ayla masih menganggap semuanya normal saja. Ia menghormati Pak Gatot sebagai orang tua yang memang harus dihormati, apalagi beliau sangat perhatian padanya. Namun tiba-tiba saja dalam sebuah pesan singkat, Pak Gatot menyatakan sudah sejak lama menyukai Ayla dan perasaan itu terus tumbuh.
Dalam pesan itu, beliau juga bertanya, kapan Ayla cuti? Beliau berniat ingin menjemput ke bandara dan mengantarkan sampai ke rumah. Namun dengan halus, Ayla menolak tawaran tersebut. Selain memang tidak memiliki perasaan lebih terhadap Pak Gatot, Ayla pun mengetahui dan memahami bahwa beliau telah memiliki istri. Bahkan dalam satu kesempatan, beliau pernah menyatakan betapa beliau sangat menyayangi istrinya kala itu. Dalam rentang tahun 2010, Ayla ganti nomor ponsel. Akibatnya ia putus komunikasi dengan Pak Gatot. Waktu pun terus berlanjut. Ayla masih fokus pada pekerjaannya, meski beberapa lelaki melirik. Entah mengapa di hatinya belum ada rasa ketertarikan pada seorang lelaki. Hingga pada tahun 2014, seseorang menghubunginya, dan itu adalah Pak Gatot. Sejak itu, komunikasi keduanya kembali terjalin. Ayla semakin tahu banyak tentang Pak Gatot, yang mana ia berasal dari keluarga menengah atas. Dia menikahi istrinya karena keluarga sang istri memiliki utang pada Pak Gatot. Belakangan Ayla mendengar kabar jika hubungan Pak Gatot dan sang istri sedang gonjang-ganjing. Di tahun 2017, Pak Gatot kembali dipindahkan ke proyek yang berlokasi di Jawa. Mulai saat itu pula, Pak Gatot sering mengirim pesan lagi pada Ayla, termasuk mengirimkan makanan, coklat, dan buah-buahan segar. Akan tetapi seluruh pemberian itu tidak pernah dimakan oleh Ayla. Coklatnya selalu diberikan pada anak yatim yang berada di lingkungan rumah, sedangkan buah-buahan dimakan keluarganya. Entah mengapa ia tidak pernah ingin memakan pemberian dari Pak Gatot. Dan ternyata semua itu ada niat tersembunyi di sebaliknya. Setelah cukup dekat dengan keluarga, kembali Pak Gatot mengutarakan perasaan cintanya pada Ayla, dan kali ini secara langsung. Lagi-lagi, Ayla menolaknya secara halus. Meskipun kecewa, namun tidak ternampak ada sebuah amarah ataupun dendam pada wajah Pak Gatot. Ia tetap memperlihatkan sikap kedewasaan. Sampai sejauh ini, sikap Pak Gatot masih sangat baik terhadap Ayla. Pada saat mengalami kesulitan finansial pun, Pak Gatot memberikan bantuan. Namun di sisi lain, ia tetap kukuh pada niatnya untuk memiliki Ayla. Ia mengiming-imingi akan membelikan perhiasan dan kendaraan jika Ayla bersedia menjadi kekasihnya atau menerima perasaannya. Pak Gatot juga mulai berani mengutarakan niat ingin membelikan rumah mewah di luar kota dan menanggung semua biaya hidup Ayla, asalkan mau dijadikan istri kedua. Tentu saja semua itu ditolak. Terus terang Ayla katakan bahwa ia tidak ingin merusak hubungan rumah tangga orang, terlebih menjadi duri dalam daging bagi istri pertamanya. Namun Pak Gatot tidak menyerah. Beliau bahkan lebih berani lagi. Belakangan, Pak Gatot mengaku bahwa ternyata dia sudah sejak lama mengawasi, bahkan sejak umur Ayla 19 tahun, jauh sebelum ia bekerja dan kenal dengan Pak Gatot. Aneh, bagaimana mungkin dia telah memperhatikan tanpa diketahui siapapun? Setiap kali Ayla mendesak waktu dan alasannya, Pak Gatot selalu menghindar. Ketika menyatakan perasaannya yang ketiga kali, kembali Ayla menolaknya. Bahkan dengan bahasa yang sangat sopan, dia menasihati Pak Gatot agar tidak berkhayal kotor. Percuma saja mengerjakan ibadah kalau masih melakukan zina. Kali ini, ucapannya di luar dugaan. Respon Pak Gatot membuat Ayla terperangah. "Prinsip saya, cinta ditolak, dukun bertindak," ujarnya. Sontak kedua mata Ayla terbelalak serta diselimuti rasa takut yang sangat pekat. Rupanya Pak Gatot telah putus asa, sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan Ayla. Kenyataan yang terjadi di kemudian hari mengingatkan Ayla bahwa pernyataan Pak Gatot itu benar adanya. Semua berawal di tahun 2019, yang saat itu ia mendapat musibah. Adiknya meninggal dalam kecelakaan motor. Yang bersamaan dengan itu, Ayla dipindah kerja di perusahaan berbeda,
yang masih dalam wilayah di Jawa Barat. Kematian sang adik membuat Ayla mengalami depresi, meninggalkan segala ibadah sebagai bentuk protes terhadap Tuhan. Mengapa Tuhan mengambil adik yang paling ia sayangi? Yang dirasakan saat itu adalah ketidaknyamanan, badan terasa berat, kepala pusing, cepat lelah, merasakan kantuk yang berkepanjangan dan kehilangan semangat hidup. Sampai kemudian kakak memperkenalkan Ayla pada seorang ibu yang berprofesi sebagai tukang pijat. Bukan tukang pijat biasa. Konon, katanya ibu itu memiliki indera keenam karena terlahir sebagai indigo. Sebut saja namanya Ibu Yayu. Kepada Ibu Yayu, Ayla jelaskan semua keluhannya. Lalu beliau mulai menekan titik-titik tertentu di tubuh Ayla. Bu Yayu juga bertanya, apakah aku pernah berteduh di bawah pohon rindang saat tengah hari dan cuaca panas terik? Ayla ingat, saat itu beberapa waktu lalu dia sedang patroli lapangan. Karena panas terik, maka ia putuskan untuk istirahat sejenak berteduh di bawah pohon yang cukup rindang. Memang, waktu itu menjelang zuhur. Menurut Bu Yayu, konon bepergian saat siang bolong memang tidak diperbolehkan. Terlebih, desas-desus mengatakan bahwa tempat di mana Ayla berteduh adalah bekas kuburan. Dikarenakan ada perluasan kantor, sehingga pemakaman itu direlokasi ke tempat yang baru. Ketika saat dilakukan penggalian, mereka mengatakan bahwa ditemukan banyak tulang belulang di sana. Bu Yayu pun memijat titik-titik saraf yang ada di punggung Ayla sambil merapalkan doa. Ayla mengira setelah diobati oleh Bu Yayu, masalahnya telah berakhir. Namun ternyata tidak. Justru sejak itu ia menjadi sering sakit-sakitan. Pekerjaan menjadi terbengkalai karena ia terlalu sering izin. Hal itu sungguh mempengaruhi kondisi Ayla di tempat kerja. Obat-obatan dari medis pun ternyata hanya bersifat sementara. Kinerja di perusahaan semakin buruk hingga akhir Desember. Ibu Ayla mulai curiga dengan kejanggalan sakit yang dialami Ayla. Menurutnya, Ayla telah berubah seperti orang asing, tidak seperti yang dikenal sebagai anaknya. Namun, sang ibu yang awam tidak bisa memberi saran kecuali pengobatan medis saja. Pada saat itu pikiran Ayla telah sangat kacau, mentalnya tertekan. Dalam iman yang goyah, ada semacam keinginan untuk mengakhiri hidup, agar terlepas dari semua tekanan. Sempat terlintas di benaknya untuk menenggak racun serangga. Bahkan dia juga berpikir untuk menenggelamkan diri di sebuah waduk. Beruntungnya, niatan itu tidak tersalurkan. Suatu siang, Ayla yang sedang tidur mengalami mimpi buruk. Dia merasa berada di antara dua dunia. Di sana dia menjumpai dirinya sendirian berada di dalam sebuah gubuk, berbaring di atas sebuah ranjang besar. Di sana dia menjumpai sosok makhluk tinggi besar bertelanjang dada, rambutnya lebat panjang acak-acakan, dan wajahnya sangat menyeramkan. Secara mengejutkan, sosok tersebut menindihnya, hingga hampir kehabisan nafas. Beruntung, Ayla segera terjaga. Dan saat matanya terbuka, sosok makhluk itu tampak nyata di depan mata. Menyeringai seram dengan masih berada di atas tubuh Ayla yang tidak mampu digerakkan meski telah tersadar. Pada akhirnya, secara perlahan Ayla mampu bernafas meski berat, dan sosok itu pun lenyap, disusul rasa sakit menyergap pada bagian tengkuk lehernya. Semenjak itu, kehidupan Ayla semakin bertambah tidak baik. Dan anehnya, ada suara Pak Gatot yang menyuruhnya untuk datang menemui di setiap kali ia melamun. Hingga suatu hari, saat perjalanan pulang dengan taksi, Ayla menceritakan keluhan sakitnya pada Pak Bambang, yakni sopir taksi. Memang, belum cukup lama ia kenal dengan Pak Bambang.
Tapi karena Pak Bambang bertanya saat melihat kondisi Ayla yang pucat dan semakin kurus, maka diceritakanlah kejanggalan yang dialami. Atas saran Pak Bambang, yang dulu keponakannya punya pengalaman sakit yang sama, maka ditunjukkanlah seorang pintar di sisi kota. Merasa ada jalan keluar, tanpa pikir panjang, Ayla pun meminta Pak Bambang ke rumah orang pintar itu. Pada saat beliau mulai menyentuh tengkuk Ayla, secara langsung ia mengatakan tentang makhluk sejenis genderuwo, kiriman seseorang untuk mengintimidasi. Musibah demi musibah yang dilalui juga berasal dari serangan dendam oleh orang yang tidak pernah disebutkan secara detail oleh si orang pintar. Jam istirahat Ayla diacak-acak oleh makhluk itu, sehingga sungguh berantakan dan kacau. Hal itu pun semakin mempengaruhi suasana hati. Kali ini, orang pintar itu memberitahukan jika pernah ada kiriman makanan yang diberi guna-guna. Lewat makanan itulah serangan gaib dilancarkan, dan yang paling berdampak adalah yang langsung memakannya. Dari situ, pikiran Ayla langsung menerawang pada Pak Gatot. Dan kali ini, dia justru mengkhawatirkan ibundanya yang ikut juga makan seperti almarhum adiknya. Orang pintar itu tidak berjanji bisa menghilangkan semua kesialan kiriman itu, tapi dia bisa membantu sekuat tenaga agar Ayla sembuh dan keluarganya kembali nyaman. Dia menyuruh Ayla serta ibunya membantu dengan sebuah amalan yang dilakukan setelah sholat fardu ataupun sholat sunnah yang dikerjakan, karena Tuhanlah yang bisa mengabulkan secara pasti. Ayla menarik nafas dalam. Matanya berkaca-kaca. Dia merasa telah berbuat banyak dosa karena menjauhi Sang Pencipta. Malahan telah berprasangka tidak baik. Dalam hatinya berjanji akan mengucap kalimat syahadat dan lebih mempertebal iman. Perlahan, kehidupan Ayla mulai membaik. Dia rajin beribadah dan merasa bersyukur karena ibu dan kakak perempuannya tidak ikut terdampak dalam masalahnya. Keduanya juga diajak lebih mempertebal iman. Di sisi lain, Ayla masih terus melakukan komunikasi dengan Pak Bambang, juga orang pintar yang telah membantunya. Belakangan Ayla baru tahu kalau beberapa tahun lalu, Pak Gatot membeli rumah yang jaraknya hanya 3 km dari rumah Ayla. Mungkin dari situlah, Pak Gatot melihat dan mulai mengawasi Ayla semasa belum bekerja, bahkan belum bertemu seperti yang diucapkan Pak Gatot dulu. Menurut orang pintar, ternyata kakak perempuan Ayla pun terdampak ulah si pengirim, yakni telah ditutupi auranya supaya jodohnya menjauh. Hingga di usia 37 tahun, kakak Ayla belum kunjung menikah. Yang membuat Ayla lega, guna-guna yang dikirimkan itu memiliki batas waktu. Pada saat batas waktu telah berakhir, maka akan segera bertemu jodohnya. Terlepas apakah gangguan itu benar kiriman dari Pak Gatot atau bukan, biarlah Allah saja yang mengetahui segalanya. Info terakhir yang Ayla tahu, Pak Gatot sekarang berada di luar Pulau Jawa. Terlepas dari semua yang telah dialami Ayla, dia tetap menghormati Pak Gatot sebagai orang tua dan orang yang pernah membantu di saat susah. Semoga Tuhan selalu melindungi Pak Gatot dan keluarga, karena doa yang baik untuk seseorang akan berbuah baik pula untuk diri kita. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.